benar-benar di saat teman-teman sedang sibuk jatuh-jatuhnya kita mengalami bersama gitu. Saya lihat Mas Fadil kepala gini. Gitu. Waktu ospek itu. Ya, ospek Hamin 1 itu ada trouble gitu. Hamin berapa itu ada trouble kan. Saya sebagai pimpinan dan Mas kan harus benar-benar menguatkan anggota-anggota saya kan supaya anggota itu tidak down juga. Padahal aslinya kamu lebih pusing Lah, gitu ya. pusing gitu. Ya itu kita belajar acting juga nih. Oke, belajar acting ya. Bisa masuk teater Priscil juga nih nanti lama-lama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hedi tentunya di sini masih dengan bincang kemahasiswaan. Nah, kali ini Hedi sudah ditemani oleh teman kita, ada dua ya. Ini yang sangat luar biasa sekali. Ya mungkin teman-teman udah melihat ya di kamera, aura-auranya beda ya. Nggak kayak ini ya, nggak kayak biasanya ya BKA ya. Ini auranya sedikit gimana gitu. Teman-teman udah yang kenal mungkin ya, apalagi untuk yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pastinya nggak asing lagi dengan dua teman kita yang ini. Nah, teman-teman, kita akan mengenalkan nih siapa sih sebenarnya ya yang akan gabung di podcast Bincang Kemahasiswaan kita kali ini. Nah, langsung saja nih, karena itu juga belum kenal, kita kenalan dulu aja ya. Oke, mungkin dari sini dulu deh ya. Ya. Oke, boleh kenalan dulu deh. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ari Wisayanto dari Prodi Manajemen S1. Alhamdulillah pada periode 2022-2023 ini saya diamanai sebagai presiden dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wih, mana nih suaranya FEB? Pasti udah gak asing ya, pasti ini dengan Mas Lutfi ya panggilnya ya? Iya. Oke, Mas Lutfi. Mas Lutfi ini adalah Presiden BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode yang sekarang nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang mungkin penasaran siapa sih Mas Lutfi gitu, siapa sih BEM FEB itu ya apa sih gitu. Nanti kita akan kupas tuntas ya, kita bakal tanya-tanya semuanya lah pokoknya tentang BEM FEB ini. Oke, kita kenalan dengan yang satunya lagi nih. Ada siapa nih? Ya, terima kasih atas waktunya Kak. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Maulana. Saya alhamdulillah diamanahi di periode BEM FEB UMP ini di periode 2023 sebagai wakilnya Mas Lutfi, jadi wakil presiden gitu Pak. Oke, yang sebelahnya wakil presiden BEM FEB. Jadi panggilnya Mas Fadil. Ya. Oke, yang satunya Lutfi, yang satunya Fadil. Ini sama-sama dari manajemen ya, luar biasa, manajemen mendominasi nih guys gitu ya. Oke nih, teman-teman yang ada di FEB, mungkin buat yang pengen gabung nih ke BEM, kalian wajib banget buat nonton podcast ini. Karena apa? Karena hari ini kita akan mengupas tuntas, kita akan cari informasi-informasi, kita gali rahasia-rahasianya apa aja sih sebenarnya di BEM FEB gitu ya. Bersama tentunya yang paling penting di sini ada presiden dan juga wakil presiden BEM FEB. Oke, langsung aja ya teman-teman, gak usah lama-lama, kita akan tanyakan nih. Oke, pertanyaan yang pertama. Karena saya dulu bukan anak BEM ya, jadi saya mau menanyakan dulu nih yang basic ya. Sebenarnya BEM itu apa sih teman-teman? Menurut kalian ya, selama kalian mengikuti BEM ini, menurut kalian mungkin masing-masing punya gambaran ya, BEM itu bagi aku tuh seperti ini gitu. Oke, dari siapa dulu nih? Mas Lutfi. Mas Lutfi, oke. Ya. Jadi intinya BEM itu apa ya Kak ya? Ya, kalau misalnya dari singkatannya kan BEM itu sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa. Di ranah eksekutif, untuk ranah kerjanya itu sebagai eksekutor di dalam lapangan untuk mengeksekusi segala kepentingan mahasiswa, maupun kita juga terjun langsung ke dalam masyarakat gitu Kak. Iya. Gitu. Jadi nggak cuma mahasiswa ternyata ya? Iya, jadi kita juga terjun ke masyarakat juga. Masyarakat juga, iya. Ini satu UMP itu ada berapa fakultas ya kita? 12. 11 ya. 11 fakultas, iya. Semuanya ada BEM-nya, luar biasa ya. Ini berarti cuma UMP mahasiswanya nggak cuma turun di mahasiswanya, ke masyarakat juga. Jadi luar biasa ya teman-teman. Ada juga BMKM ya, ada BMKM yang tentunya menaungi keseluruhannya berarti ya. Kalau BEM FEB berarti fokusnya ke fakultas gitu ya, tapi tetap ke masyarakat juga. Gitu. Oke, kalau visi misi sendiri nih, ada nggak sih dari BEM FEB? Kalau visi misi pastinya tidak ada Kak. Ya, oke. Ini ada yang mau jawab nggak nih visi misi nih? Ya, monggo visi misi Mas Adin. Mas Lutfi dulu. Oh ya, Mas Lutfi dulu. Ya. Oke. Kalau visinya dari waktu dulu kita mencalonkan, dicalonkan, yaitu mewujudkan keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
yang berintegritas, kemudian interaktif, aspiratif, kemudian dalam meraih prestasi serta kebermanfaatan bagi masyarakat yang luas gitu. Oke, jadi lebih fokusnya kita juga mendorong mahasiswa di FEB tentunya ya, Iya. fokusnya supaya mereka juga lebih kreatif, lebih iya. berprestasi Asli. lagi Iya. gitu ya. Oke, luar biasa. Mungkin Mas Fadil mau Iya. nambahin? Untuk misinya, Oke, dari untuk kita misinya. tuh ada 4 misi. Yang pertama itu ada menjaga keharmonisan dalam KM FEB, keluarga mahasiswa FEB, berdasarkan kekeluargaan, integritas, dan profesional. Yang dimana fokus ke misi kita yang pertama itu, kita turut untuk ke keluarga mahasiswa dulu. Di keluarga mahasiswa kan ada himpunan, ada DPM. Itu kita harus harmonis dan saling Oke, kolaboratif dan saling setuju banget ini. inspiratif gitu juga. Itu kita sebagai eksekutif tertinggi kan kita harus mengayomi gitu. Kita seperti itu. Terus untuk yang kedua itu ada menjalankan fungsi advokasma dan menjadi fasilitator pengembangan bakat keilmuan karakter mahasiswa FEB UMP di kancah universitas ataupun nasional. Oke. Itu untuk misi yang kedua ini menjadi fasilitator nih Kak, dari mahasiswa kan beragam nih, ada minat yang punya minat bakat, ada yang mempunyai ini, dan kita bisa salurkan di situ Kak. Kita ada yang namanya ESAK di dalam BEM sendiri, Ekonomi, Sport and Art Competition itu. Oh, ada. Itu. Ternyata BEM punya juga ya? Iya. Punya Iya. Keren. Ada lagi? Itu untuk yang ketiga itu ada bersikap profesional, aktif berperan dalam menanggapi isu sosial kampus maupun universitas. Jadi kita sebagai wadah aspirasi nih Kak, jadi kita BEM itu harus tahu nih apa nih isu yang ada di universitas Oke. maupun yang ada di negara kita nih. Biasanya kan demo-demo itu kan Ya, berarti benar. negara kita sedang tidak baik-baik saja nih. Oh, Kita ya. sebagai BEM harus menyalurkan di situ Kak. Haknya kita di situ Oke. gitu. Terus untuk yang terakhir itu ada menciptakan bentuk pengabdian masyarakat dengan semangat kebersamaan untuk memberikan kebermanfaatan yang luas juga Kak. Jadi itu kita fokusnya ke masyarakat, Oke. yang dimana kita terjun langsung ke masyarakat, membina desa tersebut, membantu UMKM yang ada di sana, dan kita benar-benar terjun ke masyarakat itu Kak. Jadi nggak di kampus doang, tapi kita keluar juga ke masyarakat, gitu. Seperti itu Kak. Oke, luar biasa ya. Jadi sebenarnya kalau BEM sendiri tuh udah lengkap ya. Ini sebenarnya udah lengkap banget. Maksudnya tadi ada yang kayak menaungi minat bakatnya Minat bakat, teman-teman mahasiswa, terus juga fokus ke birokrasi juga. Misalkan kayak kita lagi ada something gitu ya di negara kita ya, kita you know lah Indonesia gitu ya teman-teman gitu. Dan memang yang selalu banyak terjun itu pasti biasanya dari BEM. Dari Ya, walaupun didukung dengan teman-teman mahasiswa yang lain dari UKM dan lain-lain, tapi BEM memang yang mungkin lebih menyuarakan ya, mewakili mungkin ya, menggerakkan. Iya, Oh ya, pelopor, iya. menggerakkan gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau aku lihat BEM ini udah luar biasa lengkap ya. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman yang di rumah nih, teman-teman dari FEB yang belum gabung dengan BEM dan masih bingung mungkin ya, biasanya Iya. mahasiswa baru masih bingung ya, Masih bingung, iya. mau ikut apa ya, besok pengen aktif di mana gitu. Kayaknya ikut BEM itu adalah salah satu hal yang paling tepat teman-teman, karena teman-teman bisa banyak banget belajar di sini. Otomatis ada kegiatan kayak apa sih, esak gitu ya. Esak. Itu teman-teman ada yang fokus di olahraga juga ya Ada, mungkin ya. iya. Ada yang kayak Di emang seni ada kayak juga, gitu ya. iya. Wah, berarti lengkap banget teman-teman. Jadi misalkan kayak aku fokus di aku senang seni nih, tapi pengen Nah. ikut birokrasi juga, gimana nih? Oh, berarti ikut BEM itu adalah salah satu hal yang tepat teman-teman. Sudah ketemu ya jawabannya ya. Oke, luar biasa. Dan selain itu juga teman-teman dari BEM aktif di masyarakat ya. masyarakat. Udah ada belum nih dari program kerja kalian ini yang memang udah aktif kerja di masyarakat, udah terlaksana gitu? Izin menjawab ya. Iya. Jadi ini sebenarnya lagi proses Kak. Oh, lagi Jadi proses? ya nanti di bulan, jadi sekarang udah masuk Februari belum? Februari. Awal Udah awal Februari. Februari ya, Februari. nanti di tanggal 11 kita ada pembukaan. Namanya tuh Mitra Desa Kak. Mitra Desa? Mitra Desa Oke. itu untuk desanya di Pasir Lor. Nah, itu kita daerah itu- mana tuh? Eh? Daerah mana? Daerah mana sih? Underpass ke sana lagi. Oh, Underpass Iya. lagi, oke. Iya, kalau kurang tahu juga sih. Iya. Mungkin gitu Sama ya. berarti. Jadi untuk kegiatan nanti kita lakukan selama 2 bulan. Saat itu berkecimpung di masyarakat, nanti kita membantu UMKM, membantu yang di desa itu membutuhkan apa, kita bantu di situ Kak. Kita berarti pengabdian gitu Kak. Oke. Itu Berarti proker terdekat ya. sejenis pengabdian masyarakat Iya, gitu iya. yang dilaksanakan oleh BMKM dalam wujud memang apa mitra desa Mitra tadi desa. ya. Fungsinya ya tentunya buat apa ya, membantu teman-teman masyarakat yang ada di luar sana. Jadi nggak cuma fokus ke mahasiswa, tapi kita juga fokus ke masyarakat. Masyarakat. Supaya ya sebagai mahasiswa itu kan pastinya
harus ada apa ya outputnya Output, gitu ya. ya, output yang apa gitu buat lingkungan yang berpengaruh. Nah ini salah satunya nih teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang masih bingung kayak aku ikut apa ya, aku pengen aktif di mana ya, ini tepat banget nih ikut BEM karena teman-teman juga bisa aktif terjun langsung ke masyarakat. Nah ngomong-ngomong terjun ke masyarakat ini kan otomatis butuh personel yang banyak ya. Iya. Kalau dari BEM FEB sendiri sekarang personilnya ada berapa sih? Kalau dari PMF sendiri sekitar 63. 63. Iya. Wow, 63 itu terdiri dari divisi-divisi? Terdiri dari divisi-divisi. Ada iya. divisi apa aja nih? Ada dari kementerian. Kementerian. Oh ya Jangan kementerian nggak ya. beda. Divisi. Jadi ingat UKM ya. Iya. Oke. Kementerian yang pertama dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam negeri. Ya, kemudian Luar Negeri. Luar negeri. Ketiga Advokasma. Keempat Keilmuan. Kelima Keagamaan. Oke. Keenam Kominfo. Kominfo. Informasi Oke. dan Media. Kemudian yang ketujuh Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif. Iya. Nah kalau mitra desa ini masuknya kemana nih? Ke Kementerian Luar Negeri. Kemenlu. Iya, Oke. Kemenlu. Kementerian Luar Negeri. Ya. PSDM belum disebut. Iya. Oh, PSDM belum? Iya. Ada PSDM? Ada PSDM. Oke, PSDM itu ngurusin tentang Mahasiswa, apa? pengembangan Mahasiswa. sumber daya mahasiswa. Oke, pengembangan sumber daya mahasiswa itu yang kayak minat bakat Iya, tadi itu betul, ya, ya, betul, masuknya Kak. ke PSDM. Oke, ya kan aku bukan anak BEM ya. Jadi kita makanya bener-bener kepo banget ya hari ini dengan teman-teman dari BEM FEB. Oke, setelah itu nih teman-teman semua kan sudah terpilih nih ya menjadi presiden dan juga wakil presiden BEM FEB. Jadi terpilihnya bulan Juli. Itu bulan Juni. Juli 2022. Iya, Oke Juli. ya, sekitar Iya. setengah tahun lebih lah ya. Iya. Oke, setengah tahun. Oke. Ada nggak sih gaya kepemimpinan yang mungkin berbeda gitu dari tahun sebelumnya? Atau kalian memang membawa gaya kepemimpinan sendiri? Atau mungkin malah dari presiden dan wakil presiden itu punya gaya kepemimpinan yang berbeda nih? Iya. Ya. Kalau dari saya sendiri, saya ingin menerapkan gaya kepemimpinan saya yang pertama profesional. Oke, profesional. Dan juga kekeluargaan gitu. Oke, kekeluargaan. Jadi saya mengatakan kepada anggota-anggota bahwasanya saya nggak mau ketemu kalian itu hanya sebatas rekan kerja gitu. Oke. Tapi ingin saya timbul di sini kekeluargaan, kebersamaan. Karena kita sebagai eksekutif, kalau misalnya internalnya aja kita nggak ada kekeluargaan, kita nggak kompak, kita nggak kolaboratif, bagaimana kita mau mengurusi mahasiswa FEB gitu? Iya, kan? benar. Kalau Ya, tapi di sela kekeluargaan kita juga harus profesional gitu. Ya, ya. Ketika dari teman-teman BEM ada kepentingan yang lebih penting daripada BEM, saya nggak permasalahkan. Silakan oke. Kak, silakan teman-teman, yang penting ada etika lah, izin terlebih dahulu gitu kan. Kita nggak mungkin yang misalnya ada, misalnya kita rapat ini Kak, terus ada anggota yang tabrakan dengan kuliah. Saya nggak mungkin kamu harus fokus di BEM gitu, saya nggak kayak gitu. Iya, bener-bener. Yang penting ya koordinasi gitu loh. Koordinasi. Karena kalau misalnya teman-teman nggak berangkat, kita kan juga bingung gitu loh. Ini kemana? Apakah ada masalah? Apakah sakit atau gimana gitu? Jadi kan kita sebagai keluarga ingin tahu gitu loh. Oke. Ya jadi nggak menghilang begitu saja ya teman-teman ya. Kan kadang ada juga nih yang kayak aku sebenarnya takut tuh mau izin gitu, dia mau hilang gitu. Wah itu sebenarnya malah jangan ya. Jangan gitu, Itu salah satu bentuk bahwa teman-teman mungkin nggak profesional seperti itu. Iya, ya. gitu. Jadi salah satu profesional juga mungkin ini ya. Kalau misalkan ada yang lagi berantem biasanya kan antar divisi Nah, gitu itu ya. ya. Kalau itu kayaknya udah hal yang umum ya. Kalau misalkan Iya, kayak antar iya. kementerian ada yang kayak gontok-gontokan, ya aku pendapatnya nggak suka nih sama pendapatnya si itu. Terus jadi nggak berangkat gitu ya kalau rapat, terus jadi males gitu. Itu juga nggak boleh ya. Iya. Itu Dihindari. tapi pernah ada kasus kayak gitu nggak di kepemimpinan kamu? Ada ya? Sebenarnya sering berbeda. Saya kan mengatakan silahkan kalau di dalam forum, di dalam rapat berpendapat, kalau misalnya mau adu pendapat ya nggak masalah gitu. Oke, Tapi oke. ketika kita udah di ruang forum ya kita bersaudara gitu. Karena Oke. beda. Gitu. Ibaratnya kita di dalam forum itu kan dinamika forum nih Kak. Iya, benar-benar. Jadi kan kita atus-atusnya kita di situ debat banyak ya nggak masalah. Yang penting di Iya. luar kita temenan lagi. Oke, gitu. berarti Itu. debatnya cuma waktu di dalam ruangan. Iya, Ya. dalam Wah, ruangan. gue mukanya udah jelek banget deh kalau Iya. udah berantem kayak gitu ya. Yang penting ketika keluar udah ngopi Iya, lagi gitu. Tongkrongan lagi. Tongkrongan lagi. Yang penting gitu. profesional aja gitu kan. Bener, Nggak bener, usah bener. mengatakan misalnya saya jabatan Mas Menteri paling tinggi, saya pendapatnya harus menang sendiri enggak gitu loh. Iya, oke. Nggak usah takut yang namanya di forum kita tuh sama semua.
Karena di dalam BMFB pun kalau kita ada di forum itu kita ada budaya Kak. Iya, budaya Bahwasanya apa? budaya kita memanggil teman-teman yang itu dengan Pak dan Bu gitu. Oh, Iya. oke. Ya karena kalau misalnya saya angkatan 20, teman-teman angkatan 21, saya manggil namanya misalnya si A gitu. Terus kemudian si A manggil saya Mas gitu kan, kayak ada perbedaan gitu. Oke. Maka kita satukan biar saling sopan, saling menghargai. Saya manggil teman-teman yang angkatan di bawah apa yang sesama dengan Pak dan juga dengan Bu gitu. Iya. Jadi kita lebih enak lagi untuk bekerja. Jadi Pak, nggak Bu gitu. nggak ada jarak gitu nggak antara kita gitu. Bagus. Ini aku baru menemukan ya yang kayak gini gitu. Karena biasanya justru anak-anak muda itu pengennya dipanggilnya Mas, Mbak gitu ya. Ini malah pengennya dipanggil Pak Bu. Nggak apa-apa, tapi bagus karena itu jadi menjaga etika kita Etika, ya. iya. Jadi lebih sopan. Jadi kalau misalkan udah terbiasa pun, kalau misalkan mau manggil yang lain pun jadi lebih sopan Lebih- juga lebih nggak sih sopan, iya. gitu. Oke, kalau dari Fadil ada nggak kepemimpinan yang berbeda gitu? Aku sebenarnya ngikutin dari Mas Lutfi, cuma Oke. membalancekan gitu. Oh, balance kan. Iya, Ya, karena bener sih ya. Biar balance ya. Ya bener sih apa yang kata Mas Lutfi, kita harus profesional di mana kan mahasiswa sekarang kan kejar-kejarnya magang nih. Apalagi di semester-semester yang 5, 4 itu kan Iya. lagi harus kepengen magang nih, nggak hanya di BEM terus. Nah, kita juga silahkan kalian untuk magang. Cuman tanggung jawab kalian di BEM itu harus terlaksana. Paling sih gitu sih. Betul. Untuk kayak Setuju pemimpinan. banget sih. Setuju banget. Apalagi kalau urusannya sama kuliah ya. Nah, Karena kan iya. kita tujuan utamanya buat datang ke UMP ini tentunya untuk kuliah. Kuliah, Tapi iya. jangan sampai ikut organisasi aktif banget tapi kuliahnya keteteran akhirnya lulusnya lama ya 8 Iya. tahun gitu. Waduh, ini bahaya nih Pusing ini. teman-teman ya, pusing ya. Sama juga sama teman-teman yang ada yang magang ya, biasanya di BKA gitu. Aku juga selalu mengingatkan buat teman-teman selalu utamakan kuliah. Jadi misalkan lagi magang, walaupun ada kuliah gitu ya, silakan izin. Yang penting ada etikanya. Ada gitu. komunikasi Nggak gitu. mau- iya, nggak yang tiba-tiba nggak berangkat gitu, mau kemana gitu ya, nggak gitu. Harus izin dulu teman-teman supaya mungkin pekerjaan yang teman-teman yang mau kuliah ini bisa di backup dulu sama teman-temannya, bener nggak Iya, sih? bener, Nah, jadi pekerjaannya nggak tertunda dan juga nggak terbengkalai gitu teman-teman. Ini keren banget sih, ada profesionalitas dan juga tadi ada kekeluargaan. Kekeluargaan. Oke, jadi kalau Mas Fadil ini sistemnya membalancekan ya Iya. supaya ya so nanti kalau beda kepemimpinan juga ini ya, jadi malah berantem nih wakil presiden sama presiden. Oke, selain tadi ada mitra desa ya, yang prokernya nih yang ada di BMFB, ada proker lain nggak sih? Kayak dari BMFB sendiri ini sebenarnya ada 50 program kerja Kak. 50 teman-teman ini kalau dijabarin satu-satu nih, Iya. kepikiran aku ya. Ya mungkin Yang aku paling- jelasin ya yang Iya. proker-proker besar aja ya. Yang besar-besar deh. Yang pertama itu ada platform pelatihan Oke. advokasi sebenarnya mahasiswa itu berfokusnya ke kita bagaimana sih kita cara demo, kita dinamika demo tuh kayak gimana nih. Oh, ada ternyata Iya, teman-teman ini. biar seru kita nih. tuh demo tuh nggak hanya ikut-ikut demo doang, tapi kita tahu isu tersebut, tahu apa yang akan didemokan dan di dalam demo itu kan biasanya ricuh-ricuh nih. Iya. Nah, mengatasi itu gimana? Kalau terjadi kericuhan itu gimana? Itu ada di platform tersendiri. Terus untuk selanjutnya itu ada efek Hmm? yang baru kemarin banget nih, bulan kemarin nih. Ekonomi Fun Fest Education, di mana kita fokusnya ke kewirausahaan. Ada banyak pembicara kemarin, ada sekitar 5 ya pembicara, yang 4 pembicara yang memakai seminar di efek kemarin ini di bulan Desember. Terus yang lagi berjalan lagi yang itu ada Dekan Cup. Oke, Dekan Cup. Dekan Cup ini proker dari Kementerian PSDM yang bertujuannya untuk keluar ke olahragaan, Oke. yang dimana ini sebentar lagi juga Dekan Cup lagi Kak. Oh iya. Iya, di tanggal 8 itu 8 ini Februari. iya, Februari. jadi- Wow, bentar lagi teman-teman. Iya, itu fokusnya kita keluar, jadi itu ada 2 cabur. Yang pertama itu sepak bola, yang terus yang kedua itu ada e-sport. Oke. Sport yang untuk Mobile Ini Legends nih, Mobile anak muda ya, Legends, siapa tahu PUBG Iya. ada nggak? Bisa join ya, besok bisa join ya. Iya, Pak, aku Oke. main Mobile Legends. Selanjutnya yang terakhir itu ada mitra desa yang tadi sudah saya jelaskan. Iya. Itu program bulannya. Mungkin ada tambahan? Sebenarnya dari 50 program kerja itu yang paling puncaknya 5 program kerja yang tadi disebutkan oleh teman saya gitu Kak. Kayak misalnya kayak platform itu sebenarnya bukan hanya untuk demo saja, tapi bagaimana teman-teman dari FEB khususnya mengaspirasikan pendapat atau tentang keluh kesahnya itu terhadap ya fakultas misalnya Oke. atau perkuliahan gitu. Jadi nanti turunan dari platform itu kayak ada aspirasi. Jadi kita menyediakan sebuah link, kemudian mahasiswa tersebut yang mempunyai keluh kesah atau rasa yang ingin disampaikan bisa lewat link tersebut.
Oke. Iya, kemudian dari link tersebut tuh kita benar-benar menjaga kerahasiaan Kak. Untuk nama dan emailnya, NIM-nya kita tutup semua gitu. Bahkan saya dan Mas Fadil pun nggak tahu gitu. Nggak tahu ya. Wow, Karena itu keren ya. yang tahu hanya tim dari Kementerian Advokasma gitu. Oke, jadi luar biasa. Ternyata selama ini kalau mau demo tuh ada pelatihannya dulu teman-teman. Ada. Ya, jadi memang nggak sembarang demo gitu ya. Dan pastinya tentunya, teman-teman yang di BEM itu yang justru punya tanggung jawab gede nih. Iya, betul. Kalau sampai ada mahasiswa yang demonya ricuh, itu Nah, berarti iya. adalah tanggung jawab kalian. Betul nggak? Ya kan? Karena kalian yang menyelenggarakan pelatihan itu supaya teman-teman tujuannya kan supaya ketika demo itu nggak Iya, ricuh ya. Ketika demo itu sesuai dengan arahnya mau Arah, kemana gitu, mau menyampaikan apa gitu ya. Oh ternyata BEM ini sudah sangat luar biasa untuk memberikan pengarahan ke teman-teman mahasiswa tentunya, ya nggak? Jadi kalau misalkan ya platform ya tadi namanya Iya, ya, itu platform. untuk mahasiswa semua ya, menyeluruh ya yang ketika mau demo gitu, bukan cuma anggota BEM doang kan? Bukan semua anggota, ya semuanya. Oke, baru luar biasanya. Karena kan kita melihat Kak, kenapa kita mengadakan proker tersebut, terkena kan khususnya mahasiswa baru nih Iya, Kak, iya, iya. baru jiwa-jiwa kemahasiswaannya muncul, Wih. ada demo cuma datang-datang ketika ditanya, kita takutnya ketika ditanya sama orang eksternal, Mas dari fakultas mana, dari fakultas FEB, ini demonya ngapain sih Mas? Gak tahu Mas. Gitu. Cuma ikut-ikut doang. Takutnya gitu seperti itu kan, karena kita temui di lapangan banyak yang seperti itu gitu Iya, Kak. benar, Kita benar. takutnya itu menjelekkan nama FEB dan juga dari universitas mana gitu, UMP Iya, gitu. benar. Soal meter soalnya kan kita udah Iya, keluar gawat. sih. Iya ya, ini gawat nih. Baik kalau yang cuma modal emosi doang, Ya. emosinya apa? Emosi sama siapa? Iya, nggak tahu. Ikut demo gitu ya, aduh jadi ricu. Nah ini yang bahaya teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman mau ikut demo nih, misalkan ada sesuatu yang memang mengharuskan kita melakukan demonstrasi ya, namanya Iya. mahasiswa, emang tujuannya ke situ teman-teman. Biasanya kita harus mengarahkan ke aspirasi, Aspirasi, ya, itu dengan cara seperti itu. Karena itu udah jadi budaya juga ya di Indonesia ya. Kayaknya kalau misalkan nggak ada demo juga nggak seru ya. Kita mahasiswa ngapain? Mau ngapain gitu kan. Dan, yang penting itu sebenarnya kalau misalkan ada demo nggak ricuh, ya nggak sih? Iya, Nah, betul. ini salah satu cara buat teman-teman semua yang nanti pengen ikutan demo juga ketika ada sesuatu ya. Kita sih berdoanya nggak ada sesuatu Amin. ya, berdoanya tentunya. Iya. Tetapi ketika memang mau ada demo lagi, teman-teman buruan deh hubungin teman-teman dari BEM ya supaya Iya. bisa ikut pelatihannya juga. Jadi ketika mau terjun ke lapangan tuh nggak cuma sembarang terjun gitu ya. Terjun kalau nggak bawa pengaman juga jatuh gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah dapat pelatihan dari BEM tentunya kan lebih apa ya, mungkin lebih ada pegangannya Ada nih. pegangan, iya. Minimal kalau ditanya sama orang ya tahu lah ini demo apa gitu ya. Jangan mau tahu ini demo apa gitu. Iya. Bahaya banget itu ya. Oke, jadi ada 50 program 50 kerja kerja. ya. Itu sudah terlaksana 50%-nya atau belum nih? Karena kalian kan udah setengah tahun nih ya. Iya. Atau berapa persen yang udah terlaksana? Persentase keberlangsungan itu sekitar kita udah 50%. Udah 50%? 50%, iya. Wow. Ditambah Lumayan 2 ya. program kerja yang akan berjalan di Februari ini, kita kalau misalnya udah terjalan 70% gitu. Oke, 70% dan 50% ya. Tapi Iya. dari 50 proker itu tuh banyak lah ya teman-teman ya. Dengan Banyak. kondisi ini adalah mahasiswa aktif, apalagi baru semester Masuk 6. 6 Masuk ya, enam, masuk iya. 6 itu lagi sibuk-sibuknya. Mata kuliahnya lagi padat-padatnya nih teman-teman. Dan ini pusing-pusingnya. iya, dan kebanyakan pasti biasanya yang ikut anggota BEM ya semester-semester itu nggak sih Iya. biasanya? Iya, sebenarnya. Itu wah, luar biasa nih, udah 50% dari 50 proker itu tadi terlaksana. Jadi kurang lebih ada 25 prokeran ya yang sudah terlaksana. Iya. Oke, lanjut lagi. Teman-teman ini tadi kan juga punya apa ya? Visi misi yang untuk menyalurkan aspirasi atau keluh kesah dari mahasiswa ini. Sebenarnya sistem dari BEM sendiri gimana sih? Apakah mungkin dengan sistem curhat atau dengan apa gitu? Ada yang mau jawab? Ya. Jadi seperti yang tadi proker utama kan platform itu Kak. Platform itu proker utama. Oke. Jadi di bawah itu ada penjabaran-penjabaran yang kecil-kecil Oh, gitu. oke. Didukung melihat sampai puncak ke atas gitu. Jadi di platform itu juga dijelaskan bukan hanya kita bagaimana kita demo ke eksternal, Oke. tapi kita ke internal juga. Nah. Jadi Oke. di bawah itu ada program kerja yaitu tadi yang saya bilang aspirasi sama krisis center. Yang aspirasi yang tadi Oke. mengisi link tersebut, kemudian di outputnya itu kita FKDM, FKDM apa tuh? Forum Komunikasi Dosen dan dan Mahasiswa. Oke, jadi ada ininya juga ya. Ada Kalian menjembatani outputnya. gitu ya. Menjembatani, Oke. iya. Jadi kan juga waktu kita udah terkumpul semua datanya,
Kemudian kita melakukan audiensi kepada pihak fakultas, dekanat, seluruh dosen dan juga TU dan karyawan di FEB gitu kan. Di pertanyaan-pertanyaan itu kita output langsung ke mereka-mereka gitu loh yang dituju tersebut. Oke, dan salah satunya dengan yang link tadi itu ya, Link yang tadi, diceritain ya, yang mungkin ada keluh kesah apa gitu yang dirahasiakan juga ya, itu adalah salah satu cara untuk BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis menampung aspirasi dari teman-teman semua gitu. Tapi ada nggak sih kadang yang misalkan aspirasinya itu sudah dijembatani nih sama kalian, tapi belum apa ya, maksudnya mendapatkan jawaban gitu. Biasanya teman-teman tindakannya gimana setelah itu? Jadi kan selain tadi yang aspirasi kan harus menunggu semua dulu ya Kak ya, biar data terkumpul banyak, kita konkret, kemudian kita maju ke pihak fakultas gitu. Tapi ada juga yang krisis center. Nah, jadi krisis center itu kayak layanan aduan gitu. Kita menyebar pamflet, bahkan di tembok fakultas gedung K itu ada pamflet itu ya. Teman-teman yang mau menyampaikan aspirasinya atau tanya-pertanyaan itu bisa menghubungi nama dan nomor kontak yang tertera di situ. Jadi mahasiswa itu bisa curhat Ya. juga kalau misalnya luar biasa. mungkin ada permasalahan apa nih yang bisa ceritakan ke orang lain tapi bisa ceritakan ke kita nih. Kita jaga rahasianya juga di situ Kak. Seperti itu. Kalau masalah pribadi gitu ada nggak sempat mahasiswa yang curhatnya masalah pribadi gitu? Mungkin gini yang kebanyakan yang umum sering terjadi curhatnya itu tentang dunia perkuliahan Kak. Dunia perkuliahan, oke, Iya. mungkin kayak bimbingannya susah gitu ya. Iya. Hasilnya hilang. Maksudnya hilang gitu, wah nih, nih ya, ini bahaya nih ya. Yang akhir-akhir ini sering tuh kayak misalnya PKM itu Kak, biasanya mahasiswa yang baru gitu loh. Nanya, PKM tuh apa sih Mas gitu? PKM tuh wajib apa enggak gitu. Terus juga kita kan baru entry KRS nih ya Kak ya. Banyak banget yang mahasiswa yang tulisannya belum mengikuti SMART gitu loh. Padahal kan entry KRS kan kita baru-baruan gitu ya. Iya. Rebut-rebutan terus diberikan seperti itu. Banyak sekali yang melapor kepada kita Kak. Ini saya nggak bisa KRS-an nih, padahal kan di FEB terkenal kan kita kita tuh rebutan kelas. Kalau misalnya kita nggak ikut itu kita nggak dapat kelas dan itu kita nggak bisa dapat dosen yang enak. Jadi itu menyulitkan juga kan Kak. Menyulitkan juga ya, karena teman-teman mungkin ada yang nggak ikut training, salah satu training gitu. Oke, ini teman-teman juga menjadi warning juga ya. Sebenarnya kita dari universitas juga sudah menyediakan training secara gratis, itu udah alhamdulillah banget loh teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kedepannya juga ini juga ya bisa perhatikan lagi supaya bisa ikut. Ini teman-teman kemarin udah ikut ya berarti udah ikut semua. Aman kan berarti. Nah, berarti supaya teman-teman aman juga harus ikut nih teman-teman supaya ya bisa apa ya, mengikuti kegiatan perkuliahan itu juga dengan enak, sesuai jalur gitu ya. Oke, itu teman-teman bisa Paling cepat tuh pakai yang krisis center tadi itu. yang paling Jadi krisis ketika center gitu misalnya ya. ada hubungin ke lantai 3 gitu, kita menyediakan, ayo Mas kalau misalnya mau bareng kita antar gitu. Kalau misalnya ada permasalahan misalnya ke birokrat ya kita antar gitu, itu yang paling cepat. Oke, itu tadi teman-teman kalau misalkan mau ada pengaduan-pengaduan bisa langsung menghubungi BEM juga ya. Jadi ternyata BEM itu nggak cuma menaungi permasalahan-permasalahan yang menyeluruh yang apa ya, yang umum di nasional gitu ya, misalkan kenaikan BBM atau apa, ternyata juga yang tentunya yang fokus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jadi misalkan kayak teman-teman kesusahan untuk apa, perkuliahan dan lain-lain itu juga bisa diadukan ke BEM. Jadi nanti BEM akan menjembatani supaya teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu. Oke. Nah, dari BEM FEB sendiri itu biasanya ada pengkaderan nggak sih? Atau mungkin ya rekrutmennya ya sama bareng gitu dengan yang lainnya? Untuk pengadaran di BEM sendiri itu nggak ada. Nggak ada. Jadi kita satu KMFB, jadi itu pengadarannya itu ada himpunan dan BEM itu sama jadi satu. Itu namanya Fortek. Forum the Economic Class. Nah di situ kita benar-benar mengasih ke mahasiswa baru, khususnya itu khusus semester 1 nih, mahasiswa baru yang pengen masuk ke lembaga mana aja nih. Nah kita di training di situ lewat gimana cara kepemimpinan, organisasi itu gimana, dan kita dilatih di situ. Di situ dilatih gitu, gimana nantinya gitu. Jadi nanti setelah semester 3 kalian bisa bebas nih milih kemana, mau ke BEM, mau ke himpunan, mau DPM itu silahkan. Jadi satu kaderannya gitu. Tapi yang jelas di situ juga teman-teman sudah mengenalkan ya, kayak BEM itu apa, DPM itu apa, seperti itu ya. Jadi mahasiswa tinggal milih aja nih, lebih nyaman mau ikut kemana, passionnya lebih kemana, dan pastinya punya fungsi masing-masing ya. Kalau kayak BEM kan mungkin fungsinya memang lebih merangkul ya, kayak apa ya? Ini nggak sih merangkul ya, ibaratnya fakultas satu fakultas gitu dirangkul sama FEB gitu ya, untuk
membawahi beberapa ini juga ya kegiatan-kegiatan. Oke. Kalau yang dari minat dan bakat itu tadi gimana nih sistem kerjanya kalian Jadi untuk menampungnya? minat yang bakat tuh khususnya kalau kita dari awal misalnya mahasiswa baru, kita cek datanya, teman-teman mengisi, kita mengelompokkan gitu kan. Iya. Yang punya bakat ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Nanti kita hubungi, kita beri fasilitas gitu. Terus kita juga tadi dalam esak gitu ya. Esak tuh berbagai ada seni dan juga ada olahraga. Dan alhamdulillahnya ya Kak, yang kemarin kita Liga UMP kan 9 kali edisi Liga UMP dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu 6 kali kita juara umum. Alhamdulillah. Udah besok kayaknya nggak usah ada Liga UMP, udah langsung aja pialanya kasihin ke FEB ya. Alhamdulillah. Ya luar biasa ya ternyata. Oh, jadi salah satu perannya adalah ketika mau ada Liga UMP kayak Nah, gini itu ya. kita kejar-kejarnya gitu. Sebagai Oke. koordinator gitu. Berarti ini salah satu keberhasilan dari BEM juga ya, yang sudah menampung itu tadi ada esak gitu ya. Ini salah satu keberhasilannya. Berarti mungkin buat teman-teman yang lain ya, jangan berkecil hati, ini bisa dicontoh ya. Mungkin ada rahasia-rahasia apa gitu ya yang bikin ini. Tapi tentunya juga itu didukung dengan sumber daya manusia yang sangat luar biasa dari FEB ya. Memang FEB itu juga dari bakat-bakatnya, kemudian dari potensinya itu luar biasa, dan ternyata BEM berhasil untuk mengolah dan mengemas sampai bisa jadi 6 kali juara berturut-turut. Ini berarti emang luar biasa, top banget ini ya. Ini berarti dari kepemimpinan BEM yang sebelumnya udah ada esak ini ya? Udah ada esak. Udah ada ya, berarti ini adalah proker lanjutan gitu ya, Proker yang lanjutan, memang iya. terus harus ada gitu ya di FEB. Tapi sebenarnya ya Kak, rahasianya itu kita melakukan program kerja itu sebenarnya dari dulu itu untuk kedepannya gitu kan. Bukan hanya untuk yang penting proker saya berjalan, yang belakang kita tinggalkan, enggak. Oke. Sebagai contoh misal kayak Dekan Cup gitu. Kenapa kita melakukan Dekan Cup untuk eksternal, terus coba jabaran sepak bola gitu. Karena kita mengharap itu untuk ke depan gitu loh. Oke. Kita juga udah kerja sama PMB, ketika di Dekan Cup diberi mahasiswa itu diberi beasiswa masuk ke FEB, dan dari masuk FEB itu kita olah untuk bergerak di Liga UMP gitu. Oke. Jangka panjang gitu. Jangka panjang ya, Iya. berarti beberapa proker ini memang proker-proker jangka panjang yang tentunya kayak misalkan nih tahun ini kita belum berhasil, berarti tahun depan adalah evaluasi dari yang kemarin, jadi Iya. bisa lebih baik gitu ya. Makanya semakin kesini otomatis proker itu akan semakin baik gitu ya. Ini luar biasa. Ini mungkin bisa dicontoh ya buat teman-teman yang di organisasi dan belum menggunakan prinsip seperti ini. Ini menjadi salah satu hal yang penting juga, karena ternyata dengan adanya evaluasi tentunya kedepannya akan jauh lebih baik gitu ya. iya. Karena kita tahu sih kesalahan sebelumnya apa gitu. Mungkin yang kemarin juga yang nggak lepas dari ini juga ya, mungkin ada beberapa cacat-cacat sedikit, itu wajar ya. Iya, manusiawi. Wajar, manusiawi banget, dan itu bisa diperbaiki di setelahnya, tahun iya. setelahnya. Oke, ini adalah salah satu rahasia teman-teman ya. Teman-teman, ini sudah menjadi rahasia umum sekarang ya. Silahkan dicontoh ya, yang baik-baik dicontoh. Oke. Nah, ini kalian ini kan udah setengah tahun ya menjabat nih. Menurut kalian keberhasilan kalian itu udah berapa persen sih selama menjabat? Mas? Tadi kan udah jawab. Ya, jadi seperti yang awal saya udah jawab, keberhasilan itu sampai saat ini ya Kak, 50%. 50%? Iya, ketika Oke. nanti yang bulan Februari kita jalan bareng Dekan Cup sama Mitra Desa, kayaknya saya rasa 70%. Oke. Tinggal Mantep 30%-nya itu dari kita mengeksekusi dari aspirasi tadi. Oke, mantep ya 50% ya, mantep ya. Ya kan, karena kadang penilaian itu juga nggak lepas dari ini ya, teman-teman yang Iya, sudah teman-teman. membantu, tentunya anggota kalian kan luar biasa nih, kerjanya nih capek banget pasti. Dengan 50 proker loh teman-teman, yang itu di situ tuh anggotanya cuma ada 63, 64 ya. Iya. 50 proker ya. Ini menurutku ini luar biasa banget, capek ya. Capek loh teman-teman, beneran ya. Tapi kita boleh tanya juga nih, mungkin teman-teman selama ini gimana sih cara membagi antara kuliah, organisasi yang begitu berbelit-belit ini ya. Kayak gimana nih cara membaginya? Oke. Mungkin dari Sebenarnya- Lutfi atau Fadil dulu deh, Fadil dulu. Ya, mungkin tujuan saya masuk sini kan untuk kuliah ya, dimana emang tujuannya untuk cari akademik. Oke. Tapi kan organisasi hanya di samping kita untuk mengenali potensi dirinya. Oke. Itu untuk misal kayak sibuk di BEM, apalagi kan sekarang udah offline nih, dan harus membagi waktu antara Iya. offline dan organisasi. Oke. Nah itu
kalau saya pribadi harus menonjolkan ke akademik terlebih dahulu. Walaupun ada proker nanti bisa digantikan ke misal Mas Lutfi nih lagi free, saya lagi kuliah, mungkin bisa seperti itu, balance gantian gitu sih. Jadi organisasi itu jangan dijadikan nomor satu ya teman-teman. Jadi ibaratnya kalian harus tetap kuliah dulu, selesaikan masa kuliah, organisasi sampingan kalian untuk menggali potensi kalian. Oke. Kalau dari Lutfi nih? Sebenarnya pertanyaan gini sering banget saya ditanya. Sering ya? Iya, Ini sering, Pak. saya tanyain juga. Jadi ketika ditanyakan bagaimana cara membagi waktu, saya mengatakan di sini dengan tegas bahwasanya sama seperti yang Fadil. Ketika dihadapkan milih organisasi atau perkuliahan, saya menjawab perkuliahan. Oke. Karena seperti yang saya dengar yang dari Budeka, dari dosen-dosen mengatakan tuh kalian tuh kuliah tuh nggak lama. Kalau misalnya D3 cuma 3 tahun, kalau misalnya S1 kadang 3,5 sampai 4 tahun gitu. Maka ikutlah organisasi untuk kalian dapatkan apa yang tidak dapatkan di bangku perkuliahan. Saya menangkap dari perkataan tersebut bahwa yang paling penting itu adalah perkuliahan dulu baru organisasi gitu. Terus ketika ada benturan, saya mengambil skala prioritas gitu. Ketika emang saya bisa mengganti perkuliahan, kemudian ada organisasi, lebih penting mana saya perkuliahan. Tapi ya itu balik lagi etika kita, misalnya saya nggak bisa, saya bilang Tin tolong gantiin dulu gimana. Jadi ada kayak koordinasi terlebih dahulu. Itu juga inisiatif gitu loh. Jadi saya nggak bisa, besok kerjanya apa lagi gitu. Kalau nggak sebelum saya tahu nih ada perkuliahan, besok ada tabrakan organisasi, saya mengatakan sebelum mulai itu saya bertanya kira-kira sebelum persiapan mulai acara itu saya bisa ngapain gitu. Jadi ada inisiatif untuk saling melengkapi gitu. Luar biasa. Intinya kuliah nomor 1 ya teman-teman. Ingat gitu ya. Ini yang ikut organisasi aktif aja kuliah tetap nomor 1 ya. Jadi kalian yang tidak aktif organisasi, tolong kuliahnya jangan jadi nomor 10 ya. Oke, harus nomor 1 juga. Tentunya kalian tujuan untuk apalagi yang dari jauh-jauh ya, merantau gitu ya ke Purwokerto dengan segala kondisinya gitu ya. Otomatis kalian harus benar-benar mengutamakan kuliah terlebih dahulu teman-teman. Jangan yang lain-lain dulu, mainnya nanti dulu lah ya. Nah, main tuh nomor 10 teman-teman, kuliah dulu, oke? Oke, jadi bisa dicontoh ya. Apalagi teman-teman ini di sini sebagai presiden dan wakil presiden BEM yang pasti jangan ditanya sibuknya. Oke, jangan ditanya sibuknya. BEM itu memang sibuk banget ya. Kalau aku lihat dari zaman aku kuliah tuh memang yang sering kayak rapat sampai malam. Iya nggak? Kalian rapatnya sampai malam juga? Sampai malam. Sampai pagi atau jangan-jangan nih? Pernah saya pagi. Pernah sampai pagi? Iya. Memang bener ya. Berarti ya itu tidak cocok untuk manusia-manusia seperti saya ya. Gampang flu gitu ya. Begadang dikit flu gitu. Ini nggak cocok. Oke. Dan kalian juga merasakan ada manfaat tentunya ya ikut BEM itu ya? Pasti. Benefit bagi kalian apa sih ikut BEM selama ini? Siapa? Kalau dari saya benefitnya itu yang banyak banget ya. Yang pertama itu yang tadinya saya ragu untuk ngomong depan umum, public speakingnya masih terbelat-belat gitu. Kita diajarkan di BEM ini. Kita gali potensi ya di BEM ini. Gimana lagi kalau bukan ini kan? Bener. Jadi kayak presentasi kita udah terbiasa gitu. Mungkin manfaatnya juga nggak hanya mungkin di sini, nanti setelah saya keluar nanti kemungkinan akan ada banyak manfaat ya, insya Allah. Setuju. Memang public speaking itu adalah salah satu skill yang kayaknya wajib banget dipunyai oleh teman-teman sekarang. Karena generasi-generasi sekarang tuh kayak nggak lepas apa ya dari kegiatan-kegiatan yang urusannya pakai ini ngomong-ngomong gitu ya. Kayak termasuk kalau wawancara mau kerja gitu ya, itu kan harus pintar ngolah-ngolah kata nih. Nah ini mungkin BEM juga adalah salah satu manfaatnya. Ini ya, kamu jadi bisa public speaking gitu, dikit-dikit bisa lebih enjoy gitu ya, ngomong di depan umum. Terus apa lagi ada? Komunikasinya juga lebih ini, kan berbaur banyak orang nih kan, lebih enakan lagi gitu, jadi nggak canggung nggak ini gitu. Juga sebenarnya nyari kesibukan juga sih. Dimana kan waktu maba kan aku nakal ibaratnya lah mahasiswanya yang nakal. Ya kurang gitu, jadi aku pengen update diri nih. Masuk BEM nih, jadinya aku punya kesibukan, punya ini, punya itu, jadi nggak hanya kuliah, nongkrong kuliah pulang gitu. Jadi kuliah, sekarang ya kuliah rapat gitu. Kuliah rapat sekarang teman-teman, nggak kayak aku, mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Oke, berarti benefitnya banyak banget ya. Dan salah satunya mungkin ini ya, relasinya juga jadi lebih berkembang ya. Oke, apalagi kalau BEM itu pasti relasinya
gitu ya. Sekarang baliknya kita ngobrol dengan pimpinan tuh udah enjoy Iya. gitu ya, udah bisa gitu. Itu salah satu yang bisa dilatih ketika teman-teman ikut band seperti itu. Kalau dari Lutfi sendiri apa nih? Kalau dari benefitnya? saya sih sebenarnya apa yang dikatakan Mas Fadil, yang itu saya rasakan gitu. Itu Nggak sama sama semua. ya, Iya. sama ya. Sama juga, tapi memang itu adalah Iya. manfaat-manfaat yang sangat baik ya, yang mungkin gak ditemui ketika kuliah, karena kan Iya, betul. kalau kuliah kan satu kelas tuh banyak ya, Iya, jadi kan iya. misalkan mau latihan public speaking juga mungkin Iya, kita- nggak sefokus itu ya, tapi kalau misalkan ikut kayak organisasi ketika rapat kan kita bisa Silakan nih. sambil Iya. ngomong kita bebas banget tuh mau ngomong, apalagi sampai pagi tuh rapatnya Aduh, tadi iya. ya, tuh kamu mau ngomong dari jam habis isya gitu ya sampai subuh juga nggak apa-apa, kayaknya tetap didengar nih sama Iya. presiden dan wakil presiden. Nggak masalah. Oke, tapi selama ini kalian ada nggak sih kayak kenangan-kenangan lucu-lucu gitu selama setengah tahun ikut BEM? Mungkin anggota-anggota kalian ada yang gimana? Sebenarnya gini, di dalam BEM yang saya alami selama ini banyak banget Banyak banget ya? kenangan indah, kenangan buruk itu semua banyak banget. Ada. Tapi salah satu momen yang nggak pernah saya lupakan, momen itu ketika kita sedang capek, kita sedang lelah, sedang letih, itu kita saling curhat gitu loh, Kak. Oke. Nah, Itu kesannya bareng-bareng Iya. ya? Jadi kalau misal hamin satu acara misalnya, kan acara besok, kita kan lagi capek banget nih, sampai pagi sampai ini kita duduk, gimana nih, gitu, udah hari besok, gitu. Kita keluh kesah apa nih yang kalian bisa ini, ya kan? Kan berarti banyak lah, capek lah ini, capek lah ini lah. Jadi di situ kekeluargaan tuh benar-benar terbentuk gitu. Iya, terbentuk Kita banget benar-benar di saat teman-teman sedang sibuk jatuh-jatuhnya, kita mengalami bersama gitu. Saya lihat Mas Fadil katanya gini. Gitu. Waktu ospek itu. Iya. Ini nih. Ospek hamin saat itu ada trouble gitu. Waduh. Hamin berapa itu ada trouble kan. Saya sebagai pimpinan dan Mas Fadil kan harus benar-benar menguatkan anggota-anggota saya kan, Iya. supaya anggota itu tidak down juga. Padahal aslinya kamu lebih pusing Lah, gitu ya. Ya itu Jadi- kita belajar acting juga nih. Oke, belajar acting ya. Bisa masuk teater Prisi juga nih nanti lama-lama. Gitu. Jadi Oke. harus kelihatan nggak ini gitu. Ya Berarti saya adu nasib juga nggak nih kalian kalau misalkan lagi di sekre, ada sekrenya Ada, ya? ada, iya. Kalau misalkan di sekre adu nasib nggak kayak kuliahku yang ini dosen aku susah banget ini gitu. Aku juga. Ada kayak gitu juga Iya, nggak? banyak. Iya. banyak ya. Niatnya curhat malah adu Sekre. nasib jadinya ya. Tempat keluh kesah di sekre. Nah, tapi kebayang ya ini seru banget ternyata ikut BEM apalagi kalau malam-malam gitu. Iya. Pernah nggak sih kalian sampai malam di sekre? Sampai pagi bisa pernah. Sampai pagi ya? Serem nggak? Dengan Ya. gedung di ini ya, di gedung mana nih? Di ini gedung PKN? sebelah farmasi. Oh, sebelah farmasi. Iya. Oke, serem nggak? Awalnya emang serem ya, cuman karena sudah terbiasa ya. Ya, terbiasa. enjoy Udah aja, berteman ya, Udah akhirnya berteman ya. mungkin Karena bagi kami sekre itu rumah kedua. Oke, rumah kedua ya. Ada bantal juga nih, jangan-jangan sama kasur ya, luar biasa. Ada, ya. ya. Ada, beneran ini nih. Ini nanti besok perlu disidak lagi ya teman-teman ya. Perlu disidak lagi supaya lebih rapi, nggak apa-apa. Gitu ya. Sebenarnya teman-teman ini bagus tujuannya, ada bantal, ada guling, ada kasur itu karena menjadikan sekre adalah rumah kedua, Rumah kedua, gitu ya. Cuma ya tolong ya bantal kalau Singkirin pagi dulu ya ya. singkirin ya. Tidurnya kan malam gitu tuh. Oke, jadi banyak banget ternyata momen-momen yang luar biasa ya ketika gue pantesan aja nih ketika biasanya kalau demis gitu ya, pada tangis-tangisan ya karena yang diingat apa nih? Yang indahnya atau yang susahnya nih? Alhamdulillah ya Allah gitu. Udah nggak susah-susah lagi gitu. Atau gimana nih? Atau momen indahnya yang banyak dikenang? Kebersamaannya sih. Kebersamaannya Iya, sama ya, teman-teman tapi kan kan- udah apalagi udah kalau demis kan udah sendiri-sendiri lagi kan, yang dimana udah mengejar ke skripsinya Iya, gitu. waduh, Jadinya iya ya. harus sering-sering kumpul juga ya besok kalau demis. Iya, itu teman-teman nih pesan yang sangat luar biasa. Pokoknya besok kalau udah demis harus tetap kumpul ya. Kalau kesah bareng lagi gitu ya. Mungkin adu nasib lagi nggak apa-apa lah gitu ya. Diaduin siapa nih yang paling sengsara gitu. Tapi IP aman ya sama ini ya. Alhamdulillah. Aman, alhamdulillah masih aman. Oke, oke nih sekarang kalian ini kan ada di BEM ini udah setengah tahun ya, udah banyak banget keluh kesah yang sangat luar biasa, momen-momen kebersamaan kalian yang udah luar biasa dan yang tentunya itu bakal tetap diingat terus ya nanti sampai kalian selesai ini. Mungkin masih banyak kayak, ih kita dulu di BEM bareng gitu ya, dulu kita organisasi bareng gitu, mungkin ada yang menikah duluan gitu ya, nanti Betul. diundang gitu, ini bisa
seru banget gitu ya. Dan ada nggak sih mungkin dari presiden dan wakil presiden nih untuk teman-teman anggotanya dulu deh gitu ya, pesan yang mungkin selama ini kalian belum bisa menyampaikan kalau rapat gitu ya, mungkin ada nggak sih yang kalian pengen menyampaikan gitu? Saya Benar, sebenarnya oke. untuk pesan untuk anggota saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Kak. Karena jadinya. selama kita berlangsung kegiatan itu yang berperan itu ya anggota kita. Kita tuh cuma sebagai pengontrol dan juga sebagai pengawas gitu. Dan saya mengapresiasi sangat luar biasa kalau misalnya saya punya jempol banyak, kayak kasih semua jempol buat anggota saya. Ya, 500 jempol ya buat kalian. Karena di liburan pun ini teman-teman juga disibukkan untuk melakukan program kerja Kak. Iya. Oh iya ya, Iya. sekarang lagi liburan semester dan tetap pada berangkat. Iya. Jadi Wow. dari BMFB sendiri nggak ada liburnya. Dedikasi yang sangat luar biasa bagi teman-teman saya gitu. Kebanyakan BEM yang lain saya ngeliat tuh liburan tuh nggak ada kegiatan gitu. Tapi BEM FEB anggota saya semuanya sangat luar biasa gitu. Mantap, luar biasa. Nih kalian mendapatkan dopingan semangat ya dari presiden BEM kalian, karena kalian sudah diapresiasi. Berarti jangan habis ini terus loyo ya. Yang mungkin tadinya udah, "Aduh, aku tuh pengen liburan tahu sebenarnya, tapi aku harus berangkat." Gitu. Ini ya harus lebih semangat sekarang ya. Karena kalian sudah diapresiasi dan ini juga apresiasi dari teman-teman BKA nih ya. Karena kalian keren banget. Ketika teman-teman yang lain mungkin lagi pada liburan ya, lagi pada berkumpul dengan keluarga di Pada rumah healing. ya, yang pada mudik-mudik gitu ya, mungkin kalian justru mengorbankan waktu kalian itu untuk organisasi kalian yang sangat luar biasa ini, dan tentunya untuk proker-proker yang wajib kalian selesaikan gitu ya. Ini kan otomatis ketika kalian dilantik kalian udah ini nih, punggung kalian tuh udah penuh Iya. proker nih, wajib ini guys, wajib ini gitu. Itu adalah salah satu tanggung jawab kalian ya teman-teman yang sudah memilih untuk aktif di kegiatan BEM seperti itu. Kalau dari Fadil sendiri ada nggak pesannya? Kalau dari aku sedikit ya, mungkin untuk teman-teman atau anggota dari Angkatan 21 ya, mungkin tetap semangat ya, karena kalian tuh masih panjang. Oke. Setelah saya demis, saya dan Mas demis, kalian akan menempuh satu periode ke depan lagi untuk membangun BEM lebih berinovasi lagi, beraneka ragam lagi supaya lebih baik lagi. Mungkin semangat ya buat teman-teman 21, buat angkatan terutama itu ya, gali potensi diri kalian lagi yang belum kelihatan. Ayo jangan malu-malu, jangan ini digali terus lah, supaya kalian tuh tahu kalian ini bisa gitu loh. Ya, oke, betul sekali. Karena kalau kayak kemampuan-kemampuan kayak jenis public speaking, kayak gitu, communication skill, itu adalah hal yang bisa diasah teman-teman. Itu bukan yang kalian tuh, aduh aku nggak bakat nih public speaking. Enggak, semua orang tuh berbakat untuk public speaking dan communication skill. Tinggal kalian mau mengasah atau enggak, Iya, benar nggak? betul. Ya, mungkin teman-teman di sini malah ada yang tadinya introvert terus jadi extrovert. Kamu introvert juga tadinya? Ini Mas Fitri. Maksudnya itu introvert ya? Iya, kelihatan muka kalem gitu ya. Dia jadi extrovert dan malah jadi presiden BEM teman-teman. Jadi itu menandakan bahwa teman-teman semua yang mungkin selama ini masih kayak aku nggak Iya, bisa, malu-malu. aku nggak bisa, masih malu-malu, belum kalau misalkan rapat Iya, diem betul aja ya. cuma jadi penonton. Ini waktunya kalian teman-teman, mumpung kalian itu berada di organisasi BEM seperti itu. Jadi kalian bisa lebih mengembangkan diri kalian, dan semangat buat kegiatan-kegiatannya dari BEM FEB Semangat ya. ya. Oke. Nah, satu lagi nih terakhir. Ini kan kalian sebagai BEM ya, penampung aspirasi dari semua teman-teman yang ada di FEB. Ada gak yang kalian pengen sampaikan mungkin untuk UMP atau mungkin untuk kemahasiswaan juga boleh? Ada yang mungkin kalian pengen apresiasi jadinya ya, aspirasikan gitu sekarang nih ya, Kayak mumpung aku- kita ada momen. Untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dulu ya, yang dimana kita kan sedang menjalankan proker yang namanya aspirasi. Oke. Mohon bantuannya teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mengisi keluh kesah kalian di selama perkuliahan kalian nih. Mungkin kalian lihat di gedung Air Fahrudin mungkin kurang apa nih, kurang misal parkiran, Yep. tong sampah, mungkin wifi, mungkin LCD itu kita aspirasikan saja. Mungkin ada dosen nih, mungkin karena kuliahnya sering masuk tapi nilainya kok turun gitu, mungkin bisa diaspirasikan saja, kita tampung dulu terlebih dahulu, nanti kita sama-sama menentukan hak kita gitu sih. Oke. Ada bantuannya dari, ya. Oke, dari Lutfi. Ya, kalau untuk mahasiswa FEB sendiri, saya ingat dengan perkataan seorang pejabat kayak gini, bahwasanya kita kan kata-kata teman-teman hukum kan lembaga itu seperti kita miniatur negara gitu. Iya. Jadi kami ibaratnya sebagai pejabat itu sebagai pelayan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat itu adalah mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa butuh apa, kekurangan apa yang ingin disampaikan ya monggo kita terima gitu. Dan kita pun
duduk sama rata, tinggi sama tinggi. Jangan ada perkataan, wah ini anak lembaga, ini anak BEM, itu ini presiden adanya BEM, perbedaan gitu itu ya? nggak mau saya. Kita sama-sama kita merangkul gitu. Itu juga kalau misalnya kegiatan kita ternyata yang buat kita kan kegiatan untuk mahasiswa kan. Iya. Ketika mahasiswa merasa itu nggak buat saya nggak dapat manfaat, monggo silakan kita kritik, teman-teman kritik kita terima untuk evaluasi kita karena buat kebaikan keluarga mahasiswa FEB UMP gitu. Setuju teman-teman, setuju ya. Jadilah karena memang mahasiswa. gini, kita nggak bisa memungkiri karena mahasiswa itu kan banyak ya. Iya, Mahasiswa itu banyak banyak banget, dan tentunya mungkin kalian ada beberapa yang bingung gitu, aku kalau misalkan butuh seperti ini harus kemana sih larinya betul. gitu ya. Ini BEM adalah salah satu wujud yang lingkupnya paling kecil dulu deh di fakultas gitu ya, karena kan kita ada banyak nih fakultas satu UMP. Nah nanti dari fakultas tentunya BEM akan menyampaikan ke lebih tinggi lagi ya, Iya, yang lebih betul, tinggi ya. lagi gitu, dan tentunya ke UMP juga. Nah kalau untuk UMP sendiri nih atau untuk kemahasiswaan ya teman-teman, ada nggak sih yang pengen diaspirasikan gitu, mungkin yang sebagian dari tampungan kalian yang Iya. sudah masuk gitu ya, apa? Ya, kalau untuk PKA ya sama UMP gitu oke. ya. Sebenarnya sebelumnya saya mengapresiasi dulu untuk PKA gini yang alhamdulillah mengundang kami gitu. Oke. Itu bentuk bagi kami melihat PKA juga dekat dengan mahasiswa gitu, dan juga mengenalkan kegiatan-kegiatan dari mahasiswa. Mungkin yang pesan saya kepada PKA atau UMP, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang seperti ini gitu. Oke. Kadang, Yes. kadang kita meringkas kegiatan yang baik untuk mahasiswa belum terekspos. Betul. Iya. Ya, harapannya dengan ada kegiatan gini, mahasiswa bukan hanya dari BEM FP saja Kak, dari seluruh BEM atau UKM, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk mahasiswa bisa dievaluasi PKA dan manfaatnya dirasakan untuk keperbaikan juga UMP-nya gitu. Kak. Oke, thank you. Dan mungkin dari Fadil ada tambahan? Cukup. Cukup? Iya. Oke, Hidayah. Tentunya ini semua untuk kebaikan bersama ya teman-teman. Kita semua juga manusia biasa yang tentunya sama-sama masih belajar juga, sama-sama kita punya kesalahan kekurangan, itu pasti gitu ya. Jadi teman-teman pun dalam mungkin menilai kayak Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM yang di sini atau BEM FEB sekalipun gitu ya, mungkin pasti tetap ada kekurangan-kekurangan, tetapi itu ya adalah suatu hal yang sangat wajar karena kita manusia biasa semuanya. Dan begitu juga bagi mahasiswa yang menilai mungkin dari BKA atau UMP yang masih banyak kekurangan, dan tentunya kita juga punya banyak sekali hal yang yang mendasari atau membuat ada alasan-alasan seperti itu. Jadi teman-teman, semoga kita bisa terus berkolaborasi, terus bisa menggali potensi kita bersama-sama gitu ya, tentunya untuk memajukan UMP dan juga seluruh mahasiswa yang ada di dalamnya gitu. Jadi kita mendorong sama-sama nih teman-teman supaya kegiatan-kegiatan positif selalu ada di UMP. Salah satunya seperti dengan kalian mengikuti kelembagaan seperti BEM ini. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu kegiatan yang positif, hal yang sangat positif yang teman-teman perlu pertimbangkan nih ke depannya. Yang mungkin sekarang kuliahnya masih itu-itu aja, kuliah pulang gitu ya. Sekarang boleh dipertimbangkan lagi, aku harus ikut apa ya gitu. Harus ikut apa ya supaya kalian ketika keluar dari UMP tentunya nggak cuma bisa kuliah doang gitu, nggak cuma bisa apa yang kalian pelajari di kampus gitu ya, di kuliahan, tapi kalian juga bisa belajar hal lain, salah satunya yang sudah dirasakan nih manfaatnya oleh teman-teman yang ada di sini gitu ya. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja nih perbincangan kita ya bersama dengan BEM FEB. Masih banyak banget sebenarnya yang pengen kita tanya-tanyain ya, tapi berhubung waktunya ya kita pamit dulu. Semoga nanti kita punya banyak waktu juga untuk mungkin bikin part 2 kali part 2 ya bersama BEM FEB ya. Kita mungkin bisa datang juga ke sekrenya, kita spill ada apa sih di sekre FEB gitu ya. Jadi sekre BEM FEB gitu langsung diberesin nih nanti habis ini. Parah banget ya. Oke, Hetty dan juga Lutfi dan juga Fadil pamit undur diri. Thank you banget. Jangan lupa untuk follow sosial media kita. Ada sosial medianya BEM FEB? Ada di BEM FEB UMP, nggak BEM pakai spasi. FEB UMP. Jangan Iya. lupa di follow ya teman-teman, terutama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita dari kemahasiswaan_UMP, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kita. Oke, dadah, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.